Kejaksaan Agung telah mengumumkan 9 tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di tubuh Pertamina dengan total kerugian mencapai 285 triliun. Wow! Kalau kemudian komite yang di dalam ini tidak diubah, juga kinerjanya sangat tertutup, tidak transparan, kasus serupa pasti akan terus mengulang. Siapapun yang ditangkap tidak akan menyelesaikan persoalan. Assalamualaikum besti-besti luf-luf Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Pertamina, usut tuntas korupsi di Pertamina. Pada tanggal 10 Juli 2025, Kejaksaan Agung telah mengumumkan 9 tersangka, 6 orangnya berasal dari tubuh Pertamina sendiri dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di tubuh Pertamina Subholding periode 2018-2023 dengan total kerugian mencapai 285 triliun. Wow! Sudah berkali-kali si akunnya mendesak agar diusut tuntas, dibongkar tata kelola minyak di Pertamina, khususnya biaya pokok produksi dalam pengelolaan minyak mentah sampai ke konsumen. Berapa sebenarnya biayanya? Tahun 2022 dalam rilis resmiku aku mengatakan audit Pertamina. Kejaksaan Agung terima kasih untuk effort kerja kerasnya yang luar biasa dalam mengungkap mafia minyak migas di tubuh Pertamina khususnya. Namun demikian, aku ada catatan, ada suatu komite yang penting diketahui oleh publik berada di tubuh Pertamina Patraniaga. Komite tersebut bernama Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko di Patraniaga. Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko atau disingkat KPIMR tubuh Pertamina Patraniaga memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam pemantauan untuk terjadinya good corporate governance supaya nggak ada korupsi di tubuh Pertamina. Berikut beberapa tugasnya. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, strategi, dan program investasi serta manajemen resiko. Lalu kemudian memantau dan mengkaji resiko, termasuk resiko yang dihadapi perusahaan terkait operasional, keuangan, strategis, dan kepatuhan. Dari situ lalu harus ada evaluasi resiko, efektivitas sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan, sampai kemudian ada peninjauan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan manajemen risiko termasuk risk appetite dan risk tolerance. Nggak cukup sampai di situ, ada pengawasan pelaksanaan oleh komite ini, yaitu pelaksanaan program investasi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Setelah itu harus ada penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas dan temuan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, berkewajiban juga ada peningkatan tata kelola berperan aktif dalam penerapan good corporate governance terkait investasi dan manajemen risiko. Selanjutnya tugas lainnya adalah penyusunan rencana kerja, menyusun rencana dan program kerja tahunan yang mencakup kegiatan, anggaran, kebutuhan, pengembangan kompetensi anggota komite, dan juga penanganan pengaduan. Jadi kalau ada pengaduan, komite ini juga memastikan adanya mekanisme penanganan pengaduan terkait proses investasi dan manajemen risiko. Dan kemudian juga harus ada evaluasi kinerja komite secara berkala, baik melalui self-assessment maupun evaluasi oleh Dewan Komisaris. Jadi jelas bahwa Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko di tubuh Pertamina Patraniaga memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Singkat kata adalah menjamin keberlangsungan dan keberhasilan investasi serta pengelolaan risiko yang efektif di tubuh Pertamina Patraniaga. Jadi jelas kan, nggak mungkin kasus di Pertamina tanpa diketahui oleh mereka yang bertugas di Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Patraniaga. Dengan demikian, si akunya merekomendasikan, pertama, mendukung Kejaksaan Agung usut tuntas mereka-mereka yang berada di tubuh Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko Patraniaga. Terindikasi kuat mereka adalah orang-orang yang juga bekerja di tubuh Pertamina sendiri dan di beberapa kementerian yang terkait dengan mineral dan gas.
Oleh karena itu, terindikasi kuat adanya konflik kepentingan dan power abuse di dalam tubuh komite ini. Rekomendasi kedua, mendesak Pertamina Secure, Dewan Komisaris, Dewan Direksi Pertamina Patraniaga untuk mengganti semua jajaran Komite Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko Patraniaga, atau setidaknya mereka dinonaktifkan sampai pengusutan kasus dugaan korupsi tuntas dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana pendapat Besti-Besti? Kalau kemudian komite yang di dalam ini tidak diubah, juga kinerjanya sangat tertutup, tidak transparan, kasus serupa pasti akan terus mengulang. Siapapun yang ditangkap tidak akan menyelesaikan persoalan. Kita beri dukungan penuh untuk Besti-Besti di Kejaksaan Agung, terus berjuang semuanya. Tetap semangat, kita beri dukungan. Never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Mwah.